Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nahkoda dimanapun kalian berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam persaudaraan dari Aceh untuk teman-teman yang ada di seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Salam untuk teman-temanku yang ada di negeri jiran, yang ada di Malaysia, di Hong Kong, Singapura, Brunei dan sekitarnya. Semoga kita di hari ini lebih baik daripada hari-hari yang sebelumnya, tanpa kekurangan sesuatu apapun. Salam untuk teman-temanku yang ada di seluruh penjuru bumi, terutama yang mengerti bahasa saya. Dari bangsa manapun kalian, suku manapun, daerah manapun, salam persaudaraan. Di sini kita dipersatukan untuk menjalin tali persaudaraan dan silaturahmi. Untuk saudara-saudaraku yang sedang bekerja, semangat dalam bekerja. Yang lagi beristirahat, selamat beristirahat. Dan yang lagi sakit, saya doakan semoga cepat sembuh. Doaku untuk kalian semua selalu menyertainya. Untuk menonton video ini jangan di skip biar tidak gagal paham. Di kesempatan kali ini saya akan membahas lagi masalah Gus Samsudin Jadab. Siapa Gus Samsudin Jadab? Beliau adalah salah satu pengasuh Padepokan Nurjat Sejati yang ada di Blitar, Jawa Timur. Namun akhir-akhir ini video Gus Samsudin Jadab dengan pesulap merah trending di YouTube, viral, ya. Nah, masalah perseteruan pembuktian Gus Samsudin Jadab dengan pesulap merah belum ada endingnya, ya. Yang kemarin terakhir Gus Samsudin Jadab datang ke Jakarta ingin melakukan pembuktian sama pesulap merah, katanya ingin mencari pesulap merah, namun Gus Samsudin Jadab gagal melakukan pembuktian dengan pesulap merah. Dan untuk saat ini Gus Samsudin Jadab berada di Blitar, Jawa Timur, sudah pulang dari Jakarta, ya. Kemudian mereka saling balas-balas konten, yang Gus Samsudin Jadab mencari pesulap merah mencari Gus Samsudin Jadab. Di kontennya saya lihat di YouTube. Ya teman-teman, begitulah, kita kawal terus, ya. Sampai di mana nanti endingnya, sampai bagaimana nanti ke depannya, kita kawal terus, kita pantau terus. Dan kita hanya bisa melihat dan mendoakan semoga masalah ini, perseteruan ini, ya, cepat selesai dan pembuktian mudah-mudahan bisa dilaksanakan, dan semoga Allah menunjukkan kebenaran seperti itu. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini, saya sempat melangkah ke channel Padepokan Nurjat Sejati, channel resmi Gus Samsudin Jadab, di mana Gus Samsudin Jadab semalam saya lihat dikubur hidup-hidup, yaitu melakukan ritual topo pendem, ya. Topo pendem ini pernah dilakukan oleh leluhur kita, yaitu Sunan Kalijaga, ya. Sunan Kalijaga menurut riwayat, menurut sepak terjang, beliau juga memiliki karomah, dan saya percaya tentang hal itu. Karomah, maunah, saya percaya. Kemudian Sunan Kalijaga juga bisa merubah buah pinang menjadi emas. Nah, karomah ini hanya Allah berikan kepada orang-orang tertentu saja. Tidak semua orang memilikinya. Nah, karomah, mukjizat, saya percaya tentang hal itu. Mukjizat itu Allah berikan kepada para nabi, seperti Nabi Musa, di mana Nabi Musa bisa membelah Lautan Merah menggunakan tongkat pada saat itu, ya. Dan ritual topo pendem ini ada yang dilakukan selama 3 hari, ada yang 7 hari. Otomatis kita sudah meninggalkan kewajiban kita, yaitu sholat sehari semalam 5 waktu. Karena saat ritual topo pendem kita dikubur hidup-hidup seperti layaknya orang meninggal dikafani, ya kita tidak makan, tidak minum teman-teman, tidak bisa melakukan apa-apa, hanya kita berbaring di dalam tanah seperti itu, ya. Luar biasa sekali teman-teman. Itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang tertentu yang sanggup melakukannya. Nah, buat pengikut Gus Samsudin Jadab atau murid-muridnya, mungkin yang menonton video ini jangan marah, jangan tersinggung, karena saya tidak bermaksud ingin menjatuhkan nama baik Gus kalian, tidak. Yang saya bahas selama ini konten. Saya ingin mencoba meluruskan, memberikan edukasi kepada orang-orang awam yang tidak paham tentang hal ini. Karena di dunia spiritual ini banyak orang yang tidak paham, karena ini goib, ya, goib. Goib itu bukan tidak bisa dilogikakan, akan tetapi sulit.
sulit untuk dilogikakan. Karena logis itu sesuatu yang bisa diterima oleh akal sehat. Seperti itu. Jadi gimana teman-teman? Pembuktian Gus Samsudin Jadab dengan pesulap merah semakin tidak jelas ini, ya. Kemudian pesulap merah sudah dilaporkan beberapa hari yang lalu oleh Gus Samsudin Jadab ke Polda Jawa Timur. Apakah mereka akan bertemu di pengadilan? Bisa jadi, bisa tidak. Kita belum mengetahui teman-teman, ya, belum mengetahui. Jadi seperti itu teman-teman, ya. Mohon maaf kalau selama ini ada kata-kata saya yang salah, ya. Mungkin dalam penyampaian, dalam berkata-kata mungkin ada kesalahan saya, mohon diralat, mohon dimaklumi, mohon dimaafkan. Ya, saya juga manusia biasa, tidak luput dari kesalahan dan dosa, ya. Seperti itu. Apa yang harus dilakukan jika seseorang memiliki kesalahan atau melakukan kesalahan? Yang pertama, kita harus mengakui kesalahan tersebut. Yang kedua, kita harus meminta maaf. Yang ketiga, kita harus bertanggung jawab. Seperti itu. Jadi jangan takut untuk teman-teman meminta maaf dan mengakui kesalahannya kalau memang kita bersalah. Jangan sampai kita menutupi kesalahan-kesalahan kita, kebohongan-kebohongan kita dengan agama, kita balut sehingga muncul kebohongan-kebohongan yang lain. Jangan sampai seperti itu. Dan banyak sih video beredar di YouTube tentang kejanggalan Samsudin. Banyak sekali, banyak YouTuber-YouTuber yang membahas tentang hal ini, di mana Gus Samsudin Jadab memfitnah Rasulullah SAW yang mengatakan baginda Nabi melakukan kesalahan. Padahal setahu saya banyak ulama-ulama kita mengatakan bahwa Rasulullah SAW baginda Nabi itu maksum, bersih dari kesalahan. Ya, tega-teganya Gus Samsudin Jadab mengatakan seperti itu. Makanya kita perlu belajar ilmu agama supaya pengetahuan kita benar, tidak menimbulkan pelencengan terhadap akidah. Apalagi dalam berkata-kata, itu sangat berbahaya sekali teman-teman. Ya, dalam berkata-kata makanya kita harus berhati-hati. Perkataan itu bagaikan paku yang sudah menancap. Walaupun kita sudah mencabut, tapi tetap meninggalkan bekas teman-teman. Banyak sekali teman-teman kejanggalannya. Ya, di saat wawancarai podcast Dr. Richard, itu Gus Samsudin Jadab salah menerjemahkan surat An-Nas. Ya, semakin konyol teman-teman. Jadi buat Gus Samsudin Jadab, ya, semoga Anda cepat berubah, tidak melakukan kegiatan dobol-dobolan lagi. Kalau memang konten Anda settingan sudah Anda akui, itu saya angkat jempol. Kalau memang pengobatan Anda melakukan trik, Anda akui. Kalau memang tidak, buktikan bahwa pengobatan Anda tidak melakukan trik. Dibuktikan. Itu saran dari saya. Seperti itu. Saya tidak membenci Anda. Yang saya bahas konten Anda. Saya tidak pernah membahas ranah pribadi Anda atau aib Anda di ruang publik, ataupun memfitnah Anda. Tidak sama sekali. Ya, saya membahas seputar konten, seputar kesaktian Anda, apa yang Anda tunjukkan selama ini. Mungkin ada teman-teman yang bertanya, apakah Gus Samsudin Jadab itu menjual-jual jimat? Menurut saya tidak teman-teman. Dia tidak menjual jimat. Dia hanya menjual aksesoris padepokan. Apakah Gus Samsudin Jadab itu pernah mengatakan dirinya sakti? Menurut saya tidak. Akan tetapi Gus Samsudin Jadab sering menunjukkan kesaktian setiap saat di YouTube melalui konten YouTube-nya saat bertarung melawan dukun-dukun santet yang sakti-sakti mandraguna, seperti melawan Basuro, Dimas Lanceng, Nenek Siluman. Pertarungan sengit itu ada yang dilakukan di sebuah hutan atau di dalam goa-goa. Itu saya bahas seputar konten, apa yang saya lihat, apa yang saya ketahui. Saya membahas Samsudin ini sudah 1 tahun yang lalu. Ketika saya membahas Gus Samsudin, saya pelajari dulu video-video dia, keilmuan dia. Saya cari tahu dulu sepak terjang dia, saya dekati orang-orang terdekat dia, ya, baru saya membahas dia. Biar tidak menimbulkan asumsi yang tidak baik atau fitnah-fitnah. Nah, jadi kalau kita membahas orang, kita harus menelusuri, ya, orang tersebut, kita jajal konten-kontennya. Seperti itu teman-teman. Dan saya hanya bisa melihat dan mendoakan semoga Gus Samsudin Jadab dapat berubah, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kebenaran dapat terwujud, dapat terungkap. Dikarenakan kebenaran itu tidak ada versinya, kebenaran itu akan selalu menang dalam melawan kebatilan. Sesungguhnya yang batil itu pasti akan binasa.
Semoga Gus Samsudin Jadab dan pesulap merah bisa dipertemukan untuk yang kedua kalinya melakukan agenda pembuktian. Banyak masyarakat Indonesia yang menunggu-nunggu tentang hal itu. Ya, seperti itu. Oke teman-teman, itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.